Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Program pembelajaran moda daring mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kalian untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulis yang diperlukan, khususnya buku pelengkap, yakni buku paket matematika kelas 9 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2018. Sementara untuk SKKD atau topik atau materi pokok pada bab 1 adalah perpangkatan dan bentuk akar. Tetap di rumah, jaga kesehatan agar tetap bersemangat. Perpangkatan dan bentuk akar, ruang lingkup materi pada bab 1 tertera pada bagan tersebut yang tersusun dan terprogram menjadi 6 pertemuan. Diawali pertemuan pertama pada hari ini, dan nanti pada pertemuan yang ke-6 kegiatannya adalah penilaian harian bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Bagaimana anak-anakku yang ada di rumah? Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan yang pertama di pagi siang hari ini? Oke, siap? Kita mulai saja. Anak-anakku sekalian, untuk memahami proses pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk mengingat kembali tentang perpangkatan dan perkalian bilangan yang insya Allah materi itu sudah kalian terima ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar. Dan juga perkalian berulang, diingat kembali serta bagaimana caranya menentukan hasil perkalian. Anak-anakku sekalian yang sangat kami sayangi, apa sih artinya bilangan 3 kali 10 pangkat 8? Tunda dulu jawaban kalian, ikuti selanjutnya. Diharapkan setelah pelajaran ini selesai, kalian dapat memahami bilangan berpangkat dan operasi perkalian pada perpangkatan. Bentuk dan arti bilangan berpangkat. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah P pangkat E sama dengan X, di mana P adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan E adalah eksponen atau pangkat, serta X merupakan hasil perpangkatan. Contoh bilangan berpangkat, kami berikan 6 contoh, A, B, C, D, E, F, seperti itu. Misalnya pada contoh A, 2 pangkat 3, artinya 2 merupakan bilangan pokok, sementara 3 merupakan eksponennya. Silakan dilanjut untuk yang B, C, D, E, F, bilangan pokoknya berapa, serta eksponennya berapa. Arti bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang pada bilangan pokoknya sebanyak eksponennya.
Misalnya, 2 pangkat 3 artinya, ingat, bilangan pokoknya 2, eksponennya 3. Yang diulang bilangan pokok, diulang sebanyak 3 kali, sehingga dapat ditulis 2 kali 2 kali 2. Bagaimana yang B, yakni 5 pangkat 4, apa itu artinya? Artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, sebanyak eksponen, yaitu 4 kali. Begitu juga C, apa kira-kira artinya? P pangkat N? Iya, karena merupakan variabel, maka dapat dikatakan P pangkat N artinya P kali P kali P, kali dan seterusnya, sebanyak N kali. Nilai bilangan berpangkat 2 pangkat 3, karena artinya 2 kali 2 kali 2, maka nilainya adalah 8. Bagaimana nilai dari 5 pangkat 4? Sebelum menentukan nilai, diartikan terlebih dahulu. Baru dihitung, itulah nilainya. Catatan, jadi, ini tolong dipahami, ini kebanyakan kalian salah memaknainya, bahwa 2 pangkat 3 artinya bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 kali 3, 6. Tapi kalau 2 kali 2 kali 2, seperti arti daripada perpangkatan, hasilnya 8. Mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Perhatikan ketiga bentuk berikut ini. Bentuk yang berbeda, pengulangan perkaliannya, tapi nilainya ketiga-tiganya adalah 64. Sehingga dapat ditulis seperti itu. Karena yang diulang 2, maka pokoknya 2. Karena sebanyak 6 kali, maka 2 pangkat 6. Yang diulang 4, berarti pokoknya 4. Diulang 3 kali, maka 4 pangkat 3. Dan 64 juga dapat diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 8 pangkat 2. Sehingga dapat ditulis yang pertama, hanya mengulang saja seperti yang di atas itu. Sehingga 64 itu dapat diubah menjadi bilangan berpangkat dengan berbagai basis. Mungkin basis 2, mungkin basis 4, mungkin basis 8. Ketiga-tiganya benar, tapi basisnya berbeda. Latihan. Saya berikan 2 butir latihan. Bagaimana dicoba dulu di rumah. Nah, jangan malas, ya, jangan malas, tenang. Matematika pelan tapi pasti. Berapakah nilai 5 pangkat 4? Coba dulu. Sudah ketemu jawabannya? Iya, betul. 625. Sekarang yang B. Ubahlah 81 menjadi bilangan berpangkat. Kira-kira apakah hanya ada satu jawaban atau lebih? Ternyata 3 pangkat 4 hasilnya juga 81. Bagaimana dengan yang kedua? Sama. Berarti ada 2 kemungkinan. Kedua-duanya benar, tergantung pertanyaan. Operasi bilangan berpangkat. Latihan. Di bilangan berpangkat dioperasikan. Tentukan nilai.
Ini saya beri 8 butir soal latihan. Dicoba dulu. Nah, jangan seperti adik ini. Ini adik yang malas. Maka kalian jangan malas, dicoba dulu. Bagaimana jawaban yang nomor 1? Sudah ketemu? Iya, bagus. Itu jawabannya T pangkat 4. Yang kedua? Dan yang ketiga? Seterusnya. Yang kelima? Yang keenam. Coba, yuk. Hati-hati. Hati-hati, 2 operasi yang berurutan. Nah, yang ketujuh ada kurungnya. Dan yang ke-8 butuh tambahan kecermatan. Jawabannya adalah A sama dengan 4. Perkalian pada perpangkatan. Perhatikan tabel di bawah ini. Lengkapi tabel tersebut seperti pada baris pertama. Baris pertama, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jika diuraikan menjadi operasi perkalian berulang seperti itu. Dan ternyata hasilnya menjadi 3 pangkat 5. Bagaimana baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya? Di sel 1 kolom tidak perlu diisi, langsung pada hasil. Sudah dicoba? Kalau sudah dicoba, silakan dicek. Kalau jawaban kalian sama dengan tampilan di monitor, maka jawaban kalian adalah benar. Jika salah, berarti tidak sama. Diulangi nanti, oke? Ya, ini. Itu jawabannya. Yang kedua, baris ketiga, dan seterusnya, itu adalah jawabannya. Mungkin dapat kalian screenshot di media yang kalian jadikan penerima info ini untuk dapat dijadikan dokumentasi barangkali. Sehingga kesimpulan yang ada di bawah itu menjadi konsep dasar untuk mempelajari perkalian pada perpangkatan. Selanjutnya adalah pemangkatan suatu perpangkatan. Perhatikan tabel di bawah ini sama dengan yang nomor 4 tadi. Karena lengkapi tabel tersebut seperti pada baris pertama. Baris pertama 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu sama-sama pangkat. Yang dalam kurung dibaca pangkat, di luar kurung dibaca dipangkatkan, sehingga berbeda maknanya. Sudah dicoba? Oke, kita mulai isiannya. Itu. Hasilnya, iya. Dan seterusnya. Setelah kalian isi lengkap, dan ternyata sama dengan miliknya Pak Guru, baru nanti kalian renungkan untuk disimpulkan. Ya, khususnya yang di kolom tengah yang tidak diisi itu renungan itu. Cepat langsung nanti hasil demikian. Itu kesimpulannya. Ternyata apa kesimpulannya? Nah, ini saya ubah berupa variabel yang berbeda. Jangan berpikir panjang. Langsung saja, variabel berarti berubah, dapat diganti dengan apa saja. Itu jawabannya. Ya, cocok kan? Bagus.
Anak sekalian yang sangat kami sayangi, kesimpulan pembelajaran daring pada hari ini adalah bahwa bentuk perpangkatan dapat ditulis P pangkat E sama dengan X. Itu makna dari variabelnya. Arti dari P pangkat E. Berarti ya P kali P kali P kali dan seterusnya sebanyak E. Mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Seperti yang tadi, mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Tergantung bilangan pokok yang diharapkan. Kemudian, itu kesimpulannya, P pangkat M kali P pangkat N sama dengan P pangkat M plus N. Di bilangan pokoknya tetap, pangkatnya dijumlahkan. Sementara kalau P pangkat M dipangkatkan N, hasilnya tetap P, pokoknya tetap, maka eksponennya dikalikan. Sedangkan A kali B dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Pangkat di luar kurung merupakan milik dari semua yang ada dalam kurung. Anak sekalian yang sangat kami sayangi, bagaimana kesan pesan kalian mengikuti pembelajaran moda daring mata pelajaran matematika pada hari ini? Mungkin ada beberapa bagian yang sulit atau belum dapat kalian pahami. Nanti dapat konfirmasi melalui chat pada jam pembelajaran berlangsung sesuai jadwal dari sekolah. Tugas kalian tolong nanti mengisi daftar hadir ya di link bit.ly/DH tanda hubung P1 tanda hubung MAT tanda hubung 2020. Diisi di sana pada jam pelajaran berlangsung. Kemudian nanti dikerjakan soal latihan, itu linknya, tapi itu kami beri waktu minggu depan lah untuk batas akhir. Tolong pada pertemuan yang kedua, nanti kalian pelajari terlebih dahulu tentang materi pembagian pada perpangkatan. Oke, demikian anak-anakku sekalian yang sangat kami sayangi, proses pembelajaran moda daring mata pelajaran matematika pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kami tunggu responnya via chat. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.